banggakan. Jadi kameramen. Pada materi kali ini saya dari Jadi kameramen akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Muhammad Rafi. Saya di sini sebagai moderator. Tentunya saya tidak sendiri, ada tim pro dan kontra. Yang itu yang memperkenalkan diri masing-masing. Dari tim pro, perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Nindra Fadia. Perkenalkan, nama saya Arul. Perkenalkan, nama saya Vera. Perkenalkan, nama saya Salwa. Oke, kita masuk ke dalam materi. Yang pertama, semua negara membutuhkan ideologi atau prinsip yang mendasarinya agar dapat berfungsi. Karena ideologi merupakan landasan, gagasan atau prinsip yang memungkinkan suatu bangsa berkembang dan sejahtera. Nilai-nilai bangsa harus mempunyai landasan atau landasan yang dapat dijadikan patokan Presiden Indonesia. Patokan Presiden Indonesia tidak dapat mewujudkannya melalui visi dan ambisinya sendiri. Ideologi resmi Indonesia disebut Pancasila, dan ideologi ini bersifat luas dan tidak disesuaikan dengan wilayah tertentu. Meski demikian, terkadang terjadi perbedaan pendapat mengenai dasar-dasar negara sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila berisi nilai-nilai dan cita-cita yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 5 sila dalam Pancasila mengandung ajaran yang mendasar tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dengan bangsanya. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai pandangan mengenai apakah Pancasila masih relevan sebagai ideologi negara atau tidak. Ada pihak yang tetap mendukung dan meyakini pentingnya Pancasila, namun ada juga yang mengkritisi penerapannya dalam kehidupan nyata. Oke, kita simak diskusi antara tim pro dan kontra. Boleh dibuka dari tim pro. Kami dari tim pro berpendapat bahwa Pancasila adalah ideologi yang tepat bagi negara Indonesia karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu bersifat universal, artinya dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan pedoman hidup yang menyeluruh untuk menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera. Menurut Nato Nagoro, Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan bangsa Indonesia menghadapi perubahan sosial dan kemajuan teknologi tanpa kehilangan jati dirinya. Kami tidak menolak pendidikan Pancasila, tetapi faktanya banyak generasi muda yang mulai menganggap Pancasila sebagai suatu ketertinggalan zaman. Dalam era globalisasi seperti saat ini dan banyak pengaruh buruk dari media sosial, nilai-nilai asing seperti individualisme dan materialisme justru lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila belum mampu beradaptasi secara efektif dengan berkembang zaman. Kalau ideologi ini tetap relevan, ia harus bisa menjawab tantangan baru seperti ketimpangan digital, polarisasi politik, dan krisis lingkungan. Karena jika terjadi kurangnya pemahaman pada generasi muda, dapat menjadi tantangan besar. Arus globalisasi dapat mempengaruhi budaya luar, menyebabkan sebagian anak muda. Pandangan itu memang valid, tapi Pancasila memiliki sifat yang fleksibel. Nilainya tidak kaku sehingga bisa ditafsirkan sesuai konteks zaman. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, Pancasila itu memiliki sifat yang terbuka. Dalam hal ini, pandangan dunia Pancasila cukup mampu beradaptasi menghadapi keadaan-keadaan baru. Ia dapat berinteraksi dengan banyak konteks tanpa mengubah makna atau nilai esensialnya. Mengingat kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan setiap dinamika perkembangan masyarakat dan perubahan yang disebabkan oleh modernitas.
yang luar biasa. Misalnya dalam menghadapi krisis lingkungan, sila kelima tentang keadilan sosial dapat diterjemahkan menjadi tanggung jawab terhadap keberlanjutan alam. Pancasila tidak perlu diubah, tetapi perlu diinterpretasikan dengan lebih progresif. Contoh lainnya, saat ini ada banyak komunitas anak muda yang mulai menghidupkan nilai gotong royong digital melalui crowdfunding untuk pendidikan atau bantuan sosial. Itu wujud baru dari semangat Pancasila dalam era teknologi. Kami dari tim Kontra tidak menolak Pancasila sebagai dasar negara, tetapi mempertanyakan efektivitasnya sebagai ideologi yang benar-benar hidup dalam praktik kenegaraan. Salahnya bukan di konsep melainkan pada penerapannya yang sangat tidak konsisten. Banyak kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti korupsi, ketidakadilan sosial, atau penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya pada kasus korupsi. Dikutip langsung dari Kompas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia paling banyak dilakukan oleh pegawai swasta dengan jumlah mencapai 485 kasus. Disusul eselon 1, 2, dan 4 yang berada di posisi kedua dengan 443 kasus, dan posisi ketiga DPR DPRD dengan kasus 364. Dengan bukti ini nilai keadilan sosial dan kemanusiaan masih jauh dari kenyataan. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan? Dari namanya siapa, dari kelompok berapa? Saya Lucia Maria dari kelompok 1. Saya ingin menambahkan Pancasila itu kan disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi sarana pemersatu bangsa Indonesia. Apabila sebuah wilayah Indonesia memiliki kebijakan tanpa berlandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Pancasila juga digunakan sebagai ideologi negara yang memiliki peranan ataupun fungsi. Di antaranya itu sarana pemersatu bangsa Indonesia, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuan serta menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Sudah, boleh kita beri tepuk tangan. Pertanyaannya tadi. Pertanyaannya itu, bagaimana Pancasila dapat menjadi solusi bagi permasalahan korupsi dan nepotisme di Indonesia? Itu satu, meningkatkan kesadaran moral. Pancasila menekankan pentingnya nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan kesederhanaan. Dengan meningkatkan kesadaran moral maka akan mengurangi perilaku korupsi dan nepotisme. Menguatkan integritas. Pancasila menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan menguatkan integritas, maka akan mengurangi perilaku korupsi dan nepotisme. Meningkatkan transparansi. Pancasila menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya. Dengan meningkatkan transparansi, maka akan mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi dan nepotisme. Menguatkan penegak hukum. Pancasila menegakkan pentingnya penegak hukum yang adil dan tidak memihak manapun. Dengan menguatkan penegak hukum, maka mengurangi perilaku korupsi dan nepotisme. Menguatkan nilai-nilai kebudayaan. Pancasila menekankan pentingnya nilai-nilai kebudayaan yang positif seperti gotong royong, tolong menolong, dan kesederhanaan. Dengan menguatkan nilai-nilai kebudayaan, maka akan mengurangi perilaku korupsi dan nepotisme. Dalam implementasinya, Pancasila dapat menjadi solusi bagi permasalahan korupsi dan nepotisme di Indonesia dengan cara meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila, menguatkan lembaga-lembaga dan yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahannya dan mengelola sumber daya. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya, menguatkan nilai-nilai kebudayaan yang positif dan mengurangi hal-hal yang negatif. Bahkan dari zaman Belanda itu udah korupsi. Yang paling viral kemarin itu ada korupsi Pertamina, terus ada korupsi yang tambang itu yang sampai triliunan. Terus terakhir ada yang korupsi, pokoknya banyak tuh korupsi Indonesia. Berarti Pancasila sudah menjadi solusi dari permasalahan korupsi